dalam belanja desa. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar antara Permendagri 113 dengan Permendagri 20, cuma perbedaan mendasarnya adanya bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa yang dimana di sebelumnya tidak ada. Jadi untuk belanjanya ya sama, ada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang masyarakatan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lainnya. Ini adalah belanja desa yang dikeluarkan yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang sudah direncanakan dalam RKPDes. Kemudian ini bidangnya kita hanya sharing. Sebenarnya teman-teman juga sudah tahu, tapi ya enggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi bidang-bidang yang ada di pembelanjaan tadi sudah kita sebutkan, ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Kemudian subbidangnya apa saja? Nah, sesuai dengan Permendagri 20 2018, subbidangnya adalah ini, seperti yang ada di materi. Yang menjadi titik kritis adalah ketika pemerintah desa melakukan belanja, itu harus bisa mengelompokkan jenis-jenis belanjanya. Jangan sampai kita belanja barang dan jasa yang sifatnya habis dalam jangka waktu 1 tahun ternyata masuk dalam belanja modal. Jangan sampai. Jadi mungkin fasilitasi kita hanya sekedar mengingatkan, oh kalau belanjanya untuk operasional kantor itu jelas nanti kebanyakan ya masuknya belanja barang dan jasa. Untuk belanja modalnya perlu kita pilah karena pasti sudah sesuai dengan di Siskiudes, parameternya juga sudah jelas. Jadi kalau ditanya peran kita, kemudian bagaimana kita memfasilitasi, ya paling tidak hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai belanjanya salah kamar atau salah menentukan jenis belanja. Jadi ini sudah sangat lengkap disebutkan di Permendagri 20, dan saya yakin teman-teman juga sudah hafal betul keterkaitan dengan belanja sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga ada bidang pembiayaan yang perlu teman-teman tahu. Jadi ada bidang pembiayaan desa. Apa saja sih bidang pembiayaan desa? Jadi pembiayaan desa itu terdiri dari kelompok penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jadi bisa silpa, kita bisa masuk di pembiayaan desa di sini. Kemudian nanti ada juga pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal pun juga masuk di sini. Jadi penerimaan pembiayaan itu mencakup apa saja? Adalah silpa tahun sebelumnya, kemudian pencairan dana cadangan, kemudian ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Jadi teman-teman perlu memahami keterkaitan dengan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Itu beda dengan pendapatan desa. Tidak masuk dalam PADes, tidak masuk juga dalam pendapatan transfer, tidak masuk juga dalam pendapatan lain-lain. Tapi adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Misalnya, desa punya hutan. Dan hutan itu ditanami pohon. Dan ketika pohon itu dijual, maka masuknya di sini, di penerimaan pembiayaan. Jadi penjualan pohon yang ditanam di hutannya desa itu masuk dalam hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan, itu terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Jadi saya yakin ini teman-teman juga sudah memahami di luar kepala karena memang kita setiap tahun alur tahapannya ya mendampingi ini. Kalau saya pribadi, saya lebih fokus pada jangan sampai penghitungan 30-70 dalam pengelolaan keuangan desa nanti melebihi. Dan jangan sampai 30% itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada kode rekening lain yang masuk yang seharusnya hanya digunakan untuk belanja 30 tapi masuk di dalamnya. Hanya itu yang kita kawal. Kalau saya pribadi ya, artinya kalau yang lainnya sudah pemerintah desa sendiri pun ini sudah hafal di luar kepala. Jadi kita hanya berbagi sharing saat proses pendampingan alur tahapan ini.
Jadi itu teman-teman keterkaitan dengan perencanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa dan peran kita selaku TPP dalam memfasilitasi dan mendampingi desa dalam proses perencanaan untuk penyusunan rancangan APBDes. Jadi nanti kita akan belajar bersama, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa saja yang sudah menjadi kendala dan menjadi kalau mau dibagikan ke teman-teman pengalaman yang menarik keterkaitan dengan fasilitasi teman-teman dalam memfasilitasi pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan desa.